Oke, ya udah record. Yuk. Jadi gimana nih? Siapa duluan? Ini ada Apa? Mas Bebas. Sleeping Forest. Ini beneran apa buat nih? Halo, halo Mas. Oke, akhirnya udah dengerin doang. Saya Asli. Halo, halo Mbak. Halo, selamat malam. Malam-malam. Dari mana nih Mbak? Oke, ya udah mulai aja yuk Mas Sony. Gimana nih? Ya, oke. Oke, dari Mas Agung dulu mungkin ya. Ini saya nggak banyak sih share untuk saya. Oke, jadi ini ada Mbak Manda juga nih sama Mbak Sleeping Forest tadi ya. Selamat malam semuanya. Oke, jadi mungkin hari ini kita mau sharing-sharing ya. Mungkin yang belum pada kenal, jadi biasanya kita hari Jumat tuh di Digital Lab ini sharing-sharing tentang update-update terbaru tentang AI segala macam, terutama di bidang pengembangan teknologi AI terbaru. Gimana caranya bisa utilizing AI buat kebutuhan apapun itu sih, marketing, bisnis dan segala macamnya kayak gitu. Nah, oke. Jadi ini saya mulai duluan aja ya. Oke. Jadi kita start deh ya live streamnya. Oke, jadi ini udah kelihatan ya, Mas Sony? Ya, sudah aman. Aman-aman ya. Oke. Jadi mungkin kita update dulu ya yang terbaru ya. Jadi mungkin update yang terbaru adalah jadi kita seperti biasa ya. Jadi setiap minggu tuh biasanya kita tuh ada updatean terbaru tentang berbagai macam tools yang kita bikin sendiri ataupun ya teknologi-teknologi terbaru. Yang untuk internal tooling sendiri, kalau dari kita di Digital Lab itu ada satu rilis baru lagi ya. Sebentar nih, gimana nih? Ini agak macet nih. Ini ada satu rilis lagi dari Makanote gitu ya. Jadi kalau teman-teman ada yang mau ini sekarang sudah bisa download Makanote gitu. Yang versi terbaru. Oh sorry, kesini rilis. Nah ini sudah ada yang versi 29. Oke sorry. Nah ini yang versi 29 udah ada dengan berbagai macam feature-feature terbarunya juga sih ya. Jadi udah support untuk bisa generate gambar via aplikasinya segala macam. Terus ada image optimizations juga. Jadi kalau misalnya mau generate gambar itu di minggu kemarin kita udah sempat bahas. Sekarang sudah bisa ini optimize gambarnya. Jadi dia bisa melakukan optimasi. Berbeda dengan sebelumnya yang masih belum unoptimized, sekarang sudah bisa optimize kayak gitu. Nah ini juga kita setup beberapa fitur-fitur misalnya di kreasi AI gitu. Nah ini ada fitur terbaru di sini. Itu sekarang sudah ini belum update sorry. Pokoknya di sini udah ada fitur baru sih. Jadi itu bisa 3D sekarang, bisa ngelihat network graph-nya secara 3D kayak gitu sih. Jadi untuk internal tooling itu sih beberapa yang kita update. Terus habis itu kita juga lagi eksplorasi, sekarang lagi ada namanya adalah Hermes Agent sini. Nah, ini Hermes Agent juga yang sekarang lagi ngehits ya tentang bagaimana caranya kita bisa penggunaan AI saat ini itu udah nggak pakai lagi chatting pakai ChatGPT segala macam sih. Sekarang sudah masuk ke eranya agentic. Nah ini salah satu yang cukup terkenal juga selain dari anti-gravity yang kemarin kita juga sempat bahas sih. Ini antigravity.google. Jadi di mana ini sekarang kita bisa nyuruh atau bisa nyuruh AI untuk bisa mengerjakan sesuatu. Misalnya kayak tolong rapikan folder yang ada di dalam desktop komputer kita. Nah, itu bisa dilakukan semuanya pakai Google Anti-Gravity ini. Ini gratis. Nah, tapi selain itu kalau untuk tingkatannya yang lebih tinggi lagi untuk UMKM dan bisnis itu biasanya kita pakainya Hermes Agent di sini.
tuh ya, karena penggunaannya itu lebih hemat dan juga ini punya berbagai macam fitur-fitur yang lebih lengkap lagi. Cuman ini buat power user sih biasanya. Jadi buat mereka-mereka yang agak sedikit ngerti tentang sistem segala macam ini cukup menarik sih nih. Jadi dia bisa mengingat, punya kemampuan untuk mengingat gitu ya, obrolan kita sama AI seperti apa, nanti dia akan ingat, terus juga dia akan tuning ya dari hasil obrolannya kayak gitu. Nah itu ya, jadi kita lagi nge-explore masalah ini ya, agentic AI sekarang. Jadi semuanya sekarang sudah bisa dilakukan dengan menggunakan agentic AI yang seperti ini gitu ya. Nah ini ada Google Anti-Gravity, kalau teman-teman mau download ini gratis dan bisa dicoba sendiri. Terus kalau misalnya Hermes Agent di sini, ini juga kita sekarang lagi eksplorasi di sini. Nah untuk agentic ini mungkin akan ada update juga mungkin di beberapa minggu ke depan di dalam sini ya, di dalam Discord-nya kita, di mana nanti kita akan akan ada berbagai macam bot-bot baru lagi ya untuk memberikan update-update terbaru tentang AI, especially di dalam general sini. Ini nanti akan ada banyak lagi update-update terbaru tentang AI, entah teknologi terbaru tentang AI, tips and tricks tentang AI segala macam, dan itu bukan kita lah yang kerjain gitu. Nanti itu semuanya akan otomatis di-deliver sama AI bot gitu ya. Itu underlying teknologinya di belakangnya pakai Hermes Agent ini gitu ya. Ini banyak sih studi kasusnya, tapi nanti ke depannya, jadi buat teman-teman yang udah join di dalam Digital Lab itu enaknya nanti akan dapat news update terbaru tentang AI itu nggak akan pernah ketinggalan, karena nanti akan ada banyak banget ya konten-konten terbaru tentang AI secara otomatis muncul di sini kayak gitu ya. Ini mungkin kita bisa deliver setiap hari, setiap jam, bahkan itu bisa semuanya dengan menggunakan bantuan AI gitu sih. Terus jadi segitu ya sedikitnya update tentang tooling kita, terus juga update teknologi terbaru tentang AI. Terus juga untuk kursus kita ada lagi kemarin berbagai macam rilis terbaru lagi tentang materi-materi tentang bagaimana caranya bisa utilizing AI lebih banyak lagi. Nah, salah satunya yang saya tulis sendiri kemarin itu ada Obsidian Node. Ya, jadi di sini sistem otak kedua, itu bagaimana caranya kita bisa menggunakan sebuah sistem digital untuk bisa melakukan pencatatan gitu ya, atau bikin otak kedua kita simpan di dalam komputer. Contoh otak kedua tuh seperti apa sih? Contoh otak kedua tuh seperti ini ya. Nih, kalau kita lihat, jadi kalau kita bongkar isi kepala kita itu ada namanya adalah neuron gitu ya, atau jaringan saraf lah kayak gitu ya. Nah, ini adalah bentuk salah satunya ya otak kedua gitu ya. Dan ini banyak ya. Jadi di sini ada berbagai macam otak kedua yang bisa teman-teman eksplorasi. Nah, ini semua sebenarnya kursus-kursus kita itu kita deliver dalam bentuk second brain, otak kedua. Nah, tapi gimana sih caranya bikin kursus atau bikin produk digital yang isinya tuh bentuknya seperti otak kedua? Nah, itu kursusnya sebenarnya ada di sini ya. Ini teknik fundamental bagaimana caranya kita bisa membuat catatan, di mana catatan itu nggak cuman bisa membantu kita mengingat, tapi juga bisa bermanfaat. Misalnya kalau kita mau dijadiin produk digital dan seterusnya, fundamentalnya tuh ada di sini. Ini namanya sistem otak kedua, Obsidian Node gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat itu udah ada. Nah, di dalam Obsidian Node itu ada banyak sih isinya ya. Ada penjelasan tentang apa itu otak kedua segala macam nih kayak gini tuh. Jadi bagaimana caranya satu catatan bisa terhubung ke catatan lain segala macam, ini semua bisa dilihat di dalam kursus ini. Dan ada berbagai macam tekniknya juga ya bagaimana caranya kita bisa menghubungkan satu pengetahuan dengan pengetahuan lain, namanya interlinking. Ada namanya adalah atomic notes, bagaimana caranya kita bisa membuat catatan yang benar-benar bisa kita ingat dengan cepat, namanya atomic notes. Ada namanya teknik lagi Zettelkasten, ini Niklas Luhmann. Jadi bagaimana caranya kita bisa bikin catatan-catatan supaya kita benar-benar bisa berfungsi. Jadi ini ada orang namanya adalah Niklas Luhmann. Dia itu adalah seorang profesor yang bikin
ada jumlahnya berapa ya, lupa ya. Pokoknya dia bikin selama hidupnya dia bikin 400 sampai 500 buku di zaman dulu gitu kan. Nah, itu gimana caranya di zaman tanpa adanya internet. Nah, dia menggunakan satu sistem atau teknik yang namanya adalah Zettelkasten gitu ya. Nah, ini semua dijelaskan di dalam kursus yang namanya Obsidian Note ini. Dia pakai teknik ini namanya Zettelkasten. Kalau zaman dulu itu Zettelkasten itu bentuknya kayak gini nih, lemari arsip yang isinya adalah kertas-kertas catatannya si Niklas Luhmann. Dia bikin research paper hampir ratusan, dia bikin juga berbagai, hampir selama hidupnya 500 buku, bikin satu buku aja kita susah setengah mati kan. Dia bisa bikin 500 buku gitu ya. Nah, itu karena dia pakai teknik Zettelkasten. Ini dijelasin secara lengkap nih tentang gimana caranya bikin nulis catatan dengan menggunakan metode Zettelkasten. Terus berikutnya ada juga teknik yang namanya adalah mock map of content. Jadi gimana caranya kita bisa menghubungkan satu catatan dengan catatan lain, lalu bikin daftar isinya lagi di dalamnya gitu ya. In konteks ini kalau kita teman-teman lihat itu di Kreasi AI ini statistiknya ada sekitar 357 catatan gitu ya. Tapi ini satu doang. Nah, itu banyak banget ya catatan-catatan atau produk-produk digital kita. Nah, salah satu caranya untuk bisa menghubungkan atau mengingat setiap catatan yang ada di dalam, kita punya 300 catatan segala macam, kita punya 300 pengetahuan, akan sangat sulit untuk bisa mengingat semuanya berbarengan. Caranya untuk bisa mengingat dengan cepat itu pakai namanya tekniknya itu tadi adalah mock maps of content. Intinya ini adalah bagaimana caranya kita bisa membuat sebuah daftar isi dari isi pengetahuan yang kita punya gitu ya. Jadi bentuknya kayak gini. Terus sama yang berikutnya juga ini ada namanya adalah teknik lagi dari Tiago Forte atau otak kedua. Itu adalah bagaimana caranya kita bisa mengingat pengetahuan-pengetahuan kita banyak gitu dan membuat sebuah otak kedua, otak digital kita di dalam sebuah komputer. Terus ini ada berbagai macam metode-metode lagi ya. Dari mulai code ada di dalam, ada 2 bukunya sih ini. Tiago Forte itu nulis 2 buku, mungkin kita lihat ya bukunya ini ada 2. Tiago Forte Books. Jadi dia nulis 2 buku, namanya adalah The Building a Second Brain, satu lagi namanya The Para Method gitu ya. Ini di dalam kedua buku ini dia ngejelasin tentang gimana caranya kita bisa menggunakan teknologi digital untuk bisa mengingat lebih banyak dan menggunakan pengetahuan yang ada di dalam digital atau pengetahuan digital kita untuk bisa apapun itu, mempercepat karir, untuk bisa berjualan produk digital misalnya, untuk bisa melakukan pemasaran misalnya, untuk bisa kalau teman-teman ada yang misalnya mau keep up sama teknologi, gimana caranya, itu semua dijelasin dalam Building Second Brain. Ini ada konsepnya namanya code. Ada juga namanya para method. Nah, ini para method itu ini project, archive, resources dan juga areas. Jadi bagaimana caranya kita bisa mengorganisasi kehidupan kita dengan cara melakukan pencatatan yang benar gitu ya, sehingga pada saat kita belajar segala macam bla 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 itu kita bisa jadi lebih terstruktur dalam hidup segala macam, itu pakai tekniknya namanya para method. Ini juga sama ngejelasin tentang bagaimana cara mencatat, tapi di dalamnya itu dia ada spesifik framework tertentu namanya para method. Intinya adalah ya ini di sini udah lengkap banget sih. Jadi ini ada berbagai macam metode ini ya. Mungkin ada ini 20 episode, 17 episode, 20 19 dan ya banyak banget lah isinya di sini ya. Jadi dengan cara seperti ini kita udah full banget untuk bisa melakukan eksplorasi pengetahuan gitu, dan kita nggak akan lupa terhadap apa yang kita punya. Kadang-kadang kita punya catatan-catatan segala macam itu ya dilempar kemana aja, padahal catatan-catatan yang kita punya itu sesuatu bisa jadi duit sebenarnya gitu kan, bisa jadi sesuatu hal yang sangat-sangat berguna. Yang tadi ya case-nya adalah untuk pengembang pemasaran, mengembangkan bisnis, bikin produk digital, itu kan startnya dari catatan segala macam, atau bisa organizing life kehidupan kita segala macam, itu
itu semua startnya dari bikin catatan. Nah ini semua itu basisnya atau fundamentalnya semuanya ada di sini. Ini lengkap banget ya kursusnya gitu. Nah itu sih yang kemarin kita update. Jadi ini base-nya adalah 2 buku ini, juga yang tadi di bagian terakhir itu ini Building a Second Brain sama The Para Method gitu ya. Jadi itu yang updatean terbaru dari yang di sini ya. Ini yang saya tulis sendiri nih. Kalau yang lain-lain ini urusan Nadia nih. Nanti Nadia mungkin kita bisa dengerin lagi ceritanya dari Nadia. Kayak gitu sih. Jadi itu sedikitnya update dari kita. Mungkin ada yang bingung, ada yang mau tanya. Apa kecepatan, geng? Mungkin masih belum ada nih Mas. Lanjut dulu Oke, aja ya. ya udah oke. Mungkin kalau dari saya sih itu aja sih ya updatean terbaru dari kita. Terus abis itu produk-produk yang digital juga paling update dari situ aja gitu. Oke, mungkin kita bisa lanjut nih. Mau siapa duluan nih? Mas Sony atau Nadia duluan? Dulu aja kali ya. Oke, Ya. yuk Mas. Ya teman-teman, kalau misalnya masih bingung atau ada pertanyaan gitu, mungkin bisa langsung chat aja ya. Oke, di sini kita sharing-sharing aja mengenai perkembangan teknologi AI. Oke, dari saya ingin share ini sih, nggak banyak juga. Saya mau share tentang AI agent. Mungkin teman-teman di sini ada yang belum pernah dengar AI agent itu apa, atau emang sudah tahu bedanya dengan AI yang seperti biasa kita chat di ChatGPT atau Gemini, itu apa? Udah tahu belum teman-teman? Nah, kalau Sudah pernah dengar, tapi masih belum terlalu tahu perbedaannya. oke. Ya, kalau secara singkat sih, kalau AI yang kita biasa chat di ChatGPT, kemudian di Gemini, itu ya masih penggunaan AI yang bisa dibilang jadul ya. Padahal kalau kita dengar AI itu baru kan, tapi sebenarnya itu udah ketinggalan. Nah, sekarang itu sudah eranya AI agent, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman itu baru dengar AI agent, berarti teman-teman itu, ya mohon maaf ya, ini saya bilang teman-teman tuh ketinggalan gitu. Jadi teman-teman itu harus sudah tahu dari sekarang AI agent itu apa. Nah, bedanya kalau tadi yang chat itu ya cuman kita bisa chat di ChatGPT, udah si ChatGPT ngasih jawaban respon. Udah kan, dia cuma bisa melakukan tanya jawab. Misalnya kalau kita minta gambar sih juga bisa sih, tapi kan dari platform itu, terus gambarnya kan kita download manual atau video. Nah, itu kan kita download videonya manual. Itu masih banyak campur tangan manusianya kan. Nah, bedanya AI agent itu sudah mungkin bisa dibilang hampir 100% itu bisa dikerjakan AI. Misalnya kita mau bikin konten, kan kita tanya ya di ChatGPT, buatkan saya konten, bla 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 bla. Nah, si AI-nya itu selain bisa memberikan nih ide kontennya atau ini kontennya, dia tuh bisa langsung upload misalnya di mana, di sosmed kita atau di platform apapun, itu udah bisa. Itu namanya AI agent, dia bisa merespon dan sekaligus menjalankan tugasnya. Jadi peran manusia itu lebih sedikit di sana. Nah, mungkin itu ya teman-teman untuk gambaran AI agent. Mungkin sudah bisa ada gambaran teman-teman AI agent aman ya. Nah, seperti itu kurang lebihnya ya. Terus eh, kalau misalnya mau belajar AI agent dari mana? Masih bingung kan? Mungkin teman-teman dari ChatGPT aja, terus gimana sih kalau mau memanfaatkan AI agent itu? Nah, tadi udah dijelaskan sama Mas Agung juga ya, mengenai AI agent menggunakan anti-gravity dan tools-tools yang lain. Nah, ini saya mau share
Saya share screen dulu. Oke, tadi juga sudah di-mention ya, Hermes Agent. Nah, Hermes Agent itu bisa ngapain sih? Nah, Hermes Agent ini adalah sebenarnya basicnya sama ya, kita ngobrol dengan AI, tapi ini diinstal di perangkat kita gitu. Bukan lewat browser, ChatGPT, Gemini, seperti itu. Itu diinstal di device kita, terus kita bisa ngobrol di sana, dan dia bisa contohnya bikinin file di komputer kita, dia bisa ngatur folder, dan lain sebagainya. Itu bisa langsung dijalankan oleh AI-nya. Nah, sebelum ada Hermes ini, saya dulu pernah nyoba ada yang namanya OpenClaw ya. Ini juga sama nih, AI agent. Cuman ketika saya pakai OpenClaw ini, dia lebih mahal untuk penggunaan biaya AI-nya, dan hasilnya kurang ya. Mungkin aplikasi di balik layarnya masih kurang optimal, karena ini OpenClaw ini adalah salah satu apa namanya, pertama kali ya sebagai pencetus AI agent yang berbasis chat yang bisa diinstal di device. Nah, sekarang itu ada yang namanya Hermes Agent di sini. Nah, ini bisa diinstal terus bisa digunakan untuk kebutuhan. Nah, contohnya di sini saya mau share aja ya. Ini saya sudah coba, saya install di server saya, terus bisa melakukan apa sih? Nah, ini saya sedikit ini aja share teman-teman. Nah, di sini Hermes Agent ini saya install di server. Terus dari server saya itu saya konekkan supaya bisa ngobrol lewat Discord. Jadi saya bisa ngobrol eh, dengan AI agent ini yang terinstall di server, itu bisa dengan HP, bisa dengan device laptop atau PC yang lain. Jadi saya nggak harus buka server saya, tapi bisa ngobrol lewat chat Discord, dan dia bisa melakukan pekerjaan yang ada di server. Contohnya di sini saya uh, bikin channel-channel ya untuk melakukan tugasnya si AI-nya. Nah, di sini saya ada beberapa channel. Ini contohnya nih, bisa bikin apa namanya, gambar juga by chat. Terus contohnya di sini saya bikin channel namanya Cuan. Nah, di dalamnya itu ada trading ya. Ini yang trading bot saya, teman-teman. Si AI agent-nya. Nah, bedanya kalau dulu ya, itu kan menggunakan bot yang sudah terskrip, sudah didesain, dan mungkin dengan perhitungan-perhitungan tertentu, tetapi itu udah paten gitu ya. Nah, dengan AI ini, itu nanti ketika melakukan trading, itu dia bisa melakukan analisis dulu, kemudian dia bisa mikir mau beli apa, terus bisa analisis kenapa ini misalnya saham atau emas atau kriptonya naik atau turun. Nah, itu AI-nya udah bisa mikir sendiri. Dan ini saya cuma setup sekali, udah si AI agent-nya dia jalan 24 jam terus, dia trading terus, mikir sendiri dia. Nah, salah satunya contoh seperti itu, teman-teman. Si AI agent udah bisa seperti itu. Nah, itu ada di server saya ya, ini ya, dia melakukan apa namanya, aktivitasnya di server saya. Ini Discord-nya adalah sebagai jembatan saya ngobrol dengan AI agent Hermes. Terus case selanjutnya, nah di sini ada di pekerjaan saya, itu kan biasanya ada report mingguan. Nah, report mingguan kan mungkin di sini juga ada teman-teman yang bekerja atau mengerjakan sesuatu yang sifatnya repetitif. Misalnya harus bikin laporan di Google Docs, bikin laporan di Google Sheet, Excel, dan lain-lain. Sebenarnya itu bisa dilakukan otomatisasi dengan AI agent. Nah, contohnya di sini saya ada channel weekly report, dia akan
ngambil data dari satu platform, yang di situ adalah pekerjaan-pekerjaan saya yang sudah tercatat. Terus, nah ini nggak saya buka ya teman-teman karena konfidensial. Nah, terus dia juga bisa baca Google Drive. Nah, di Google Drive dia akan bikin satu docs, dokumen dari data yang diambil tadi, diolah sama AI, dijadiin report yang udah saya perintahkan si AI agent-nya itu bikin reportnya dengan template A, B, C, D. Nanti juga bikin report di Google Sheet, dia akan masukin angka-angkanya. Saya cuma setup sekali aja. Jadi nanti tiap minggu si AI agent-nya ini akan bikinkan laporan. Ini sudah jadi laporannya, linknya 1, 2, 3. Nanti saya tinggal ngecek aja, terus saya report ke situ. Nah, case-nya seperti itu teman-teman. Bisa bikin sesuatu yang halnya repetitif, dokumentasi administratif, kita bisa otomasi pakai AI agent. Terus di sini contoh sosmed juga, misalnya ya teman-teman kalau misalnya lihat thread saya atau LinkedIn saya itu sebenarnya rahasia ya ini teman-teman. Itu bot ya teman-teman yang ini posting kalau teman-teman nemu ada thread punya saya. Itu juga rame juga yang komen. Yang komen like juga rame. Nah, saya juga nggak tahu ternyata thread saya itu ada banyak yang komen, terus banyak yang like. Dia juga balesin semuanya gitu. Nah, ini tujuannya apa sih sosmed? Nah, nanti teman-teman mungkin bisa untuk tujuan apa, misalnya mengumpulkan engagement, mengumpulkan follower dan lain-lain. Nanti misalnya kebutuhannya untuk apa, jualan produk atau endorsement dan lain-lain. Nah, itu bisa banget pakai AI agent. Kemudian di sini ada saya bikin juga satu YouTube ya, akun YouTube untuk otomatis klip. Klip itu potong-potong video ini ya, YouTuber-YouTuber besar, terus dipotong, terus diupload ulang. Nah, ini menggunakan tools yang kita buat namanya Clip Motif. Jadi, perpaduan antara AI agent dan tools yang kita buat sendiri namanya Clip Motif di sini. Nah, ini saya buat seperti itu, setiap hari dia akan download, terus akan potong, upload sendiri. Nah, jadi seperti itu AI agent ya. Bisa melakukan semuanya otomatis. Ini baru sedikit case sih teman-teman. Kalau kita mau lihat lagi peluang ke depan untuk case-case apa saja sih, ini pasti akan banyak banget ya. Contohnya misalnya teman-teman, ya itu ya konten kreator, ya bisa bikin konten yang banyak, otomatis, dia bisa ngambil data, bisa upload otomatis. Mungkin yang kerja di bagian administratif yang sifatnya repetitif, bikin dokumen, harus copy paste dari data-data yang lain, itu bisa langsung aja dari AI-nya. Dan di sini nggak perlu kita bisa ngoding. Kita ngobrol aja di sini, udah nanti dibikin codingnya oleh si AI agent. Jadi seperti itu teman-teman. AI agent tuh sudah luar biasa ini teman-teman, kalau misalnya nggak mulai itu akan ketinggalan. Itu sih yang mau saya share untuk seputar AI di minggu ini ya. Saya banyak sekali explore tentang Hermes Agent. Yang hebatnya juga Hermes Agent ini itu dia bisa melakukan self improvement. Jadi kayak manusia dia. Ini udah diprogram supaya dia bisa melakukan self improvement. Misalnya dia ketika melakukan tugas mingguan atau harian, dia bisa melakukan perbaikan diri sendiri. Misalnya di trading sini ya, kok minus-minus terus. Nah, nanti dia akan memperbaiki dirinya sendiri. Seperti itu, satu keunggulan Hermes Agent itu selain dia lebih murah,
dia juga ada kemampuan untuk melakukan self improvement. Nah, ini bagus banget teman-teman, dan ini free. Download Hermes Agent, diinstal ke komputer atau di server. Kalau saya di server ya, itu free download. Nah, yang nggak free-nya itu adalah biaya AI-nya, biaya AI untuk berkomunikasi. Jadi si Hermes ini hanya sebagai apa ya, tools-nya, jembatannya untuk kita bisa ngobrol ke AI. Sebenarnya kita ngobrol ke AI langsung kan bisa ya, pakai apa, Claude, Gemini, ChatGPT gitu kan, ChatGPT gitu. Tetapi ini kan belum diprogram ya, ya kita hanya bisa chat spesifik apa tertentu, ya udah itu. Tapi kalau Hermes Agent ini dia sudah diprogram sedemikian rupa supaya bisa melakukan pekerjaan. Nah, bedanya itu. Dan tools ini bisa berkomunikasi harus dikonekkan dengan provider AI seperti ChatGPT, Gemini, atau Claude. Kalau enggak, ya dia nggak bisa ngapa-ngapain si Hermes Agent. Nah, itu namanya API ya. Itu bahasa teknis pemrograman, teman-teman nggak usah pusing. Jadi ya kayak ada semacam jembatannya supaya bisa ngobrol dengan AI Hermes Agent ini. Nah, itu membutuhkan token AI. Di setiap provider itu harganya beda-beda ya. Nah, open code itu $10, open router itu bisa top up bebas, open code, ada integrity, dan lain-lain. Nah, itu bayar untuk token AI-nya, tapi kalau ini gratis. Nah, ketika kita pakai Hermes Agent ini bisa dikonekkan ya, teman-teman mau dikonekkan ke provider apa, misalnya suka ChatGPT atau Codex, berarti ya udah konekkan Codex aja atau ChatGPT, tapi Codex itu mahal ya. Nah, ini terserah ya teman-teman, tapi setahu saya Codex Cloud itu mahal. Kalau teman-teman nggak mungkin belum bisa effort ke sana, mungkin saran saya untuk yang murah tapi bagus itu open code. Itu untuk pertama $5, berikutnya $10. Ini udah support di beberapa banyak model AI yang banyak bisa dipilih. Itu yang pertama open code, yang kedua anti-gravity dari Google. Nah, kalau anti-gravity ini biasanya banyak diskon sih teman-teman. Itu 5 kalau nggak salah, saya terakhir itu coba beli langganan cuma 70.000 3 bulan. Ini sudah bagus banget. Kalau saya pribadi pakainya anti-gravity dan open code. Dua ini. Ini murah tapi bagus. Tapi kalau mau lebih hebat lagi ya, AI-nya pinter banget pakai cloud. Ini pinter banget, tapi mahal banget. Atau ini Codex juga bagus. Tapi menurut saya lebih bagus cloud sih. Nah, itu teman-teman bebas. Open router ini provider yang bisa menghubungkan ke banyak model. Ini modelnya dia top up gitu, nggak ada langganannya. Dia berbasis kayak pulsa. Kalau habis, ini pulsanya ya udah habis. Kalau ini langganan. Tapi meskipun langganan juga kayak ada batasnya, tapi batasannya gede. Itu. Nah, jadi Hermes itu tadi ya, untuk melakukan banyak hal, tetapi kita harus konekkan dulu ke AI provider supaya bisa ngobrol ke situ. Nah, yang terakhir, ini saya nemu tools namanya NAND router. Ini ada hubungannya dengan penggunaan Hermes. Jadi untuk menggunakan Hermes itu kan harus pakai AI ini ya, banyak yang bisa pilih ya. Nah, ada satu tools yang
menurut saya luar biasa canggih. Namanya NAND-Router. Ini gratis, bisa diinstal, open source ya. Nah, luar biasanya apa di sini? Dia bisa mengkoneksikan semua, enggak semua sih, tapi mayoritas mungkin 90% provider yang ada sekarang itu bisa dijadiin satu. Bisa dijadiin satu. Jadi kalau misalnya kita punya banyak nih modal-modal subscription atau punya banyak akun anti gravity, itu bisa kita masukkan jadi satu supaya ketika tokennya sudah habis, misalnya akun satu token habis, dia otomatis ganti. Jadi nggak perlu kita manual ganti dari si Hermes-nya ini. Kalau nggak pakai NAND-Router, nah ketika tokennya habis, kita harus ganti manual dulu lewat settingan Hermes-nya. Nah itu kan agak ribet ya. Tapi di sini ada tools namanya NAND-Router. Ketika habis, dia otomatis akan mengganti model dengan dirinya sendiri. Nggak usah manual. Nah, ini namanya NAND-Router. Contohnya seperti ini, teman-teman. NAND-Router. Nah, di sini saya sudah setup model provider, anti-gravity, open code, Go, open code free, dan Mimo code free. Jadi nanti dia otomatis saya set priority-nya adalah anti-gravity. Kalau anti-gravity tokennya habis, dia akan ke open code. Kalau habis, dia akan ke sini. Kalau habis, terus dia ke sini. Tanpa ganti-ganti settingan yang ada di Hermes. Dan di sini juga luar biasanya dia udah banyak support provider, banyak banget. Bisa dipilih dikonekkan apa aja dah. Banyak banget. Terus dia juga bisa dilihat penggunaannya udah berapa. Nah ini contohnya ada 9 juta token hari ini yang digunakan. Estimasi cost-nya ini satu hari ini $4,75. Ini estimasi bukan biaya realnya ya. Jadi NAND-Router hanya estimasi aja. Nah, tentunya ini bukan saya kehilangan $4, tapi di sini cuman kira-kira kalau token AI-nya kepakai segini, kira-kira harganya segini. Tapi saya kan pakainya langganan ya, bukan yang berbasis pulsa. Jadi kalau berbasis langganan ya udah, misalnya $5, ya udah dia akan kepakai, bisa login sekalian aja deh. Nah ini. Nah ini $5 kepakai, hari ini nggak kepakai, ini minggu ini nggak kepakai, tapi 2 minggu yang lalu saya pakai sudah sampai 90%. Ya udah $5 ya kuotanya segini gitu. Nggak akan terkurang $4, itu hanya estimasi aja di sini. Terus ada lagi di sini sudah diintegrasikan dengan tools-tools yang supaya bisa hemat token gitu. Kalau kita nggak pakai ini tools-tools ini, nanti tokennya lebih bengkak lagi. Nah ini gratis ya, NAND-Router sudah, menurut saya luar biasa banget ini toolsnya, keren banget. Oke sih, itu untuk minggu ini teman-teman saya share tentang Hermes, kemudian tools NAND-Router, dan ini provider-provider yang teman-teman bisa gunakan. Itu aja sih Mas Sony, dari saya, ada mungkin pertanyaan tuh pertanyaan. dari OX Iksa di chat. Oke. Stop dulu. Inikah pakai Hermes? Oh iya, apa benar bagus Hermes dengan Open Cloud? Iya, itu tadi saya sudah jelaskan juga Pak. Exa lebih bagus karena saya udah coba sendiri ya. Dulu saya pernah pakai Open Cloud, itu nggak lama, kayaknya cuma 2 minggu aja sih. Yang saya rasakan yang pertama boros banget tokennya. Mungkin karena dulu juga masih awal-awal kali ya. Tapi kalau yang saya alami, pengalaman saya itu tokennya boros banget. Terus
eh, nggak tahu ya, dia tuh sering halu juga. Padahal kan seharusnya kalau halu atau enggaknya kan tergantung model ya. Tapi kalau saya pakai Hermes selama ini, mungkin udah 2 minggu lebih ini juga, itu bagus banget gitu, aman banget. Terus ngobrol banyak pun di situ nggak habis-habis. Saya bikin untuk otomasi, bikin klip, bikin eh, apa trading, weekly report dan lain-lain itu hasilnya bagus banget. Jauh beda banget dengan Open Cloud. Dan si Hermes ini kan juga ini ya diunggulkan karena dia itu tagline-nya adalah self improvement agent. Dia agent yang bisa improve dirinya sendiri. Itu sih Pak menurut saya lebih bagus Hermes. Improve untuk dirinya sendiri berarti itu kayak memodifikasi dirinya sendiri gitu atau gimana? Ya, ya benar dia. Contohnya yang tadi saya juga sudah ini ya, jelaskan di salah satu case saya kan ada ini ya channel trading gitu. Nah, ketika trading itu eh, coba saya cek dulu deh, ada yang aman nggak nih? Saya share. Oh gini. Jadi ketika trading itu kan saya instruksikan ya untuk bikin script dan analisis untuk melakukan trading supaya profit gitu kan. Nah, dia akan melakukan trading setiap hari, bikin laporan. Nah, ketika saya nggak ini ya, nggak instruksikan secara spesifik untuk perbaiki dirimu gitu ya. Nah, tapi di satu ketika dia itu ada di Discord saya tuh skill updated gitu sendiri. Nah, dia memperbaiki dirinya sendiri ketika melakukan, contohnya case-nya tadi ya, melakukan trading, skill trading. Nah, dia improve dirinya sendiri supaya tujuan saya tercapai, yaitu saya kan di awal untuk menginstruksikan trading supaya profit sekian dolar gitu. Nah, dia self improvement diri sendiri. Itu yang sepengalaman saya sejauh ini dan sepemahaman saya seperti itu. Dia bisa memperbaiki diri sendiri untuk skill spesifik tertentu tanpa kita kasih perintah. Gitu, Pak. Oke Pak Sandi, terima kasih jawabannya. Emang bener sih kalau pakai OpenClaw aku rasain dia sering halu, terus kadang tuh dia perbaiki diri tapi malah rusak gitu. Nah, sama sih. Saya juga dulu pakai itu, wah kok kacau gitu. Terus ini saya pakai Hermes ya hampir 3 minggu ini, gila keren banget ini, bagus banget. Itu sih. Kalau Mas Agung Soalnya gimana Mas Agung? Pengalaman pakai Hermes? tadi juga ada temen Cibira itu nyuruh pakai Hermes aja. Iya, keren sih. Emang use case-nya kalau boleh tahu apa nih, Mas Eksa ya? Heeh. Pakai Hermes kebutuhannya untuk apa nih? Banyak sih buat apa project-project di Web3 kan sekarang rata-rata pakai agent. Oke, kalau dari ya gimana Mas? Kayak Web3 semisal kemarin tuh yang otomatis nge-min NFT dari apa itu billion. Terus ada lagi project-project yang pakai agent. Pokoknya yang sekarang yang baru-baru banyak yang pakai agent. Ya, semuanya sekarang kayaknya mengarah ke sana semua sih. Kita harus mulai pakai sih. Jangan sampai ketinggalan.
Itu Mas Agung case-nya AI agent di Project Web3 kayak mining NFT dan lain sebagainya itu pakainya AI agent. Oke, oke. Ya intinya kayak bikin otomasi gitu kali ya. Jadi dia bikin suruh ngapain gitu ya. Em, Ya gitu ya Mas ya, Mas Iksa ya. Iya, iya. Sekarang agent tuh kan punya wallet sendiri kan, Hmm. wallet app. Nah, dia bisa transaksi juga. Oh, oke, oke, oke. Bahkan mungkin bisa trading Bitcoin juga sendiri kali itu. Bisa, bisa. Ya gitu. Ya, nah itu yang saya lakuin Ya kan itu begitu. Mas Sony itu. Heeh. Saya pakai AI agent untuk itu trading di DEX, Mas. DEX ini Web3 ini ya, Trump's Web3 ya. Oke, ya sebenarnya kalau opini dari saya sih sebenarnya antara ini kan pertanyaan adalah antara OpenClaw dan Hermes ya. Sebenarnya ada pros and cons-nya gitu ya antara Hermes dan OpenClaw. Kalau OpenClaw setiap kali kita ngobrol gimana ya? Kalau OpenClaw tuh setiap kali kita ngobrol tuh kita harus menjelaskan tentang dia tuh siapa kayak gitu. Kita mau ngapain dan dia tuh siapa. Meskipun kita bisa kasih catatan ke dia lah gitu atau dalam bentuk soul atau segala macam gitu atau apa ya profesi ke dia atau sebuah dokumen lah nih lu tuh ini begini-begini setiap kali gua nanya nanti berikutnya lu bisa melakukan ini tapi hanya sekedar itu aja kayak gitu kalau OpenClaw jadi dia kalau kita gimana ya ngejelasin ya kayak guru SD deh yang gampang ya kayak guru SD ini dia misalnya guru matematika gitu kan nah ya udah berarti kalau dia guru matematika dia taunya matematik doang terus begitu aja terus nggak pernah berubah gitu nah bedanya Hermes itu kalau kita analogikan ibaratnya kayak dosen kuliah kalau kita kuliah tuh kan ada dosen tuh. Nah, dosen misalnya dosennya dosen kimia gitu atau dosen matematika juga deh, misalnya dosen matematika juga. Nah, kalau dosen matematika kita tanya dosennya hari ini, "Pak, 1+1 sama dengan 2." Ya, betul, 1+1 sama dengan 2 kata dosennya. Nah, tapi terus kita ngobrol sama dosen itu, nah dosen itu akan berkembang. Jawabannya juga akan terus berkembang mengikuti setiap pertanyaan yang kita bikin gitu. Intinya Hermes ini bisa punya kemampuan untuk terus berkembang kayak gitu. Jauh dibandingin sama si OpenClaw. Nah, ini kalau misalnya kita ngobrolin analogi yang bentuknya seperti itu ada pros dan ada cons-nya. Kalau kita ngobrol sama OpenClaw yang misalnya tadi gitu ya, maksudnya kemampuan thinkingnya tuh segitu aja gitu kan. Maksudnya kita harus kalau kita tanya jawabannya tuh pasti kayak begitu. Itu ada prosnya. Kalau untuk spesifik task yang memang kita butuhnya spesifik output supaya dia tidak berhalusinasi, itu biasanya OpenClaw tuh halusinasinya tuh akan sedikit lebih kecil dibandingin sama Hermes gitu. Sedangkan kalau Hermes, kalau tadi kan dosen kan belajar terus nih, belajar lagi buku apa lagi dia baca, buku apa lagi segala macam dia baca kayak begitu kan analoginya. Nah, jadi pengetahuannya berkembang. Kalau kita tanya sekarang apa, besok kita tanya lagi hal yang apa, mungkin akan ada output yang berbeda setelah kita nanya ke dosen itu setelah beberapa lama kayak gitu. Jadi pros and cons-nya bentuknya kayak gitu. Kalau kita pengen sesuatu hal yang konsisten, menurut saya sih tetap pakai OpenClaw. Tapi kalau misalnya mau pakai sesuatu hal yang terus berkembang dengan jawaban yang terus improve, pakai Hermes kayak gitu. Jadi itu sih. Nah, tapi kalau pribadi saya lebih suka jawabannya terus berkembang kayak gitu. Jadi jawabannya kayak gini dia ngasihnya cuma sedikit seperti ini, tapi berikutnya dia nanti akan jawabannya akan bertambah lagi berdasarkan setiap kali kita obrolan sama dosen itu atau dosennya nanti terus berkembang gitu kan dia belajar lagi sehingga jawabannya tuh bisa lebih bagus. Jadi itu sih pros and cons-nya kayak gitu kalau pakai OpenClaw sama si Hermes itu tadi kayak gitu. Nah itu dari opini saya sih gitu. Nah gitu mudah-mudahan nggak kepanjangan ya. Gitu bentuk analoginya gitu sih. Terus kalau pengalaman penggunaan Hermes juga sebenarnya kalau mau ngomongin sisi ini sedikit teknis dan agak sedikit lebih dalam ya. Hermes itu dia
ibaratnya kayak paket lengkap yang luar biasa banyak. Kalau kita baca arsitektur dokumentasi yang teknisnya itu ada dia punya memori, dia punya cron system untuk bisa melakukan self improvement segala macam bla 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 kayak gitu ya. Nah, tapi kalau kita mau lebih dalam lagi ke arah teknis, dia bisa ada sebutannya adalah overlearn, belajar terlalu banyak gitu. Dia Hermes tuh bisa melakukan itu karena kita ngobrol terus sama dia, karena kita ini terus sama dia terus belajar terus gitu ya. Kadang-kadang dia punya pengetahuan yang luar biasa banyak gitu ya. Nah terus tapi gitu ya, jadi lemot dan jadi mahal nantinya kayak gitu karena dia punya berbagai macam pengetahuan yang kadang-kadang nggak kita butuhin tapi dia jawab kayak gitu. Sama yang tadi dibilang kan, kalau dosen gitu kan dia belajar terus bla 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 bla. Kan bukunya makin lama makin banyak kan. Tapi semakin banyak dosennya ini tahu, kan semakin juga kalau kita nanya sama dosennya dia semakin berat gitu kan buat ngambil datanya gitu kan. Kalau arsitekturnya sebutannya semakin banyak datanya yang diambil, namanya skill, memorinya. Terus juga kalau bahasa teknisnya gitu, skillnya, memorinya, segala macam. Makanya kalau pakai Hermes segala macam, pada waktu tertentu kalau bisa kita melakukan yang namanya adalah agent tuning. Itu yang saya baca sih. Jadi agent tuning itu kita lihat, lu punya pengetahuan apaan aja sih? Oh, lu punya apa aja sih? Coba kasih tahu ke gue. Terus apa yang nggak dibutuhkan, tolong hapus. Kayak gitu. Itu disebut sebagai agent tuning supaya nanti dia fresh lagi. Gitu, konteksnya sesuai lagi sama yang kita butuhkan. Itu Hermes gitu sih, geng. Oke, ada lagi? Terima kasih penjelasannya, Pak. Terus itu yang jadi pertanyaan saya itu, kan kalau OpenClaw itu ada stok buat skill ya. Nah, kalau buat Hermes ini ada platform buat stoknya skill apa enggak? Stok, maksudnya marketplace buat skill ya? Iya benar. Itu gimana Iya. Mas Sony? Marketplace untuk skill nggak ada sih. Nah, Atau mungkin bisa pakai skill dari OpenClaw juga? bisa juga sebenarnya skill itu kan cuman ini ya, dia cuman perintah aja, isinya kan dia cuman teks, dan skill itu kan bukan satu kayak, ya ini kalau teknis pemrograman ya, bukan kayak bahasa pemrograman Java, C Sharp, atau apapun itu yang nggak kompatibel satu sama lain. Dia skill kan sebenarnya cuman markdown file ya, atau isinya itu cuman teks. Jadi untuk OpenClaw, Hermes itu sama aja bisa. Bahkan bikin sendiri kan bisa gampang ya, cuman perintah aja itu bisa. Tapi kalau si Hermes marketplace skill sih ada ya, tapi saya belum pakai karena saya pakainya custom skill semua. Oke, terima kasih Pak Sony jawabannya. Oke, ya. Ini sambil saya cari ini. Mungkin kita lanjut dulu kali Mas Sony ya ke Nadia nih Ya, ngebahas nanti saya yang kasih lain. linknya. Oke, Nat, kita lanjut dulu nih pembahasan berikutnya. Oke, mungkin setelah bahas-bahas AI ini lanjut ke tentang pembuatan konten ya, teman-teman. Ini aku share screen dulu. Nah, jadi setelah pembahasan yang minggu lalu kan tentang pembuatan konten dari segi tulisan ya, yaitu tentang The Content Alchemist. Nah, untuk minggu ini aku mau bahas tentang marketing. Jadi adalah Carousel Ad Maker, si asisten AI marketing Bestilo. Jadi apa sih itu Carousel Ad Maker? Jadi bayangin aja lah, ini tuh adalah suatu asisten marketing pribadi yang selalu standby 24 jam. Dia tuh nggak pernah ngantuk, nggak pernah nolak, dan ngerti banget gimana bikin jualan produk digital itu laku keras di sosmed.
Nah, itulah Carousel Ad Maker. Jadi dia itu adalah AI berbasis Google Gemini, yaitu AI Gem, yang dirancang khusus memang buat seller-seller itu untuk mengiklankan produk digital mereka. Nah, dia itu iklannya ini ada macam-macam ya. Jadi bisa base-nya sih kalau untuk sekarang carousel ad maker itu ada di bentuk gambar, jadi carousel pictures gitu. Bisa untuk di Instagram maupun di Facebook. Jadi orang-orang tiap kali melihat iklan kita itu kalau misalnya dari carousel ad maker itu nggak cuma geser slide aja, tapi juga langsung klik beli karena memang isinya itu lebih relate bagi para calon pembeli-pembeli kita gitu. Nah, terus apa sih bedanya penggunaan carousel ad maker ini kalau dibandingkan sama AI-AI yang lainnya? Nah, ini sudah disimpulkan di beberapa tabel di bawah. Jadi yang pertama pasti bedanya itu ada di gaya bahasa. Karena carousel ad maker ini kan sudah disetting khusus ya, supaya dia itu copywriting-nya atau mungkin gambarnya juga itu dia lebih spesifik untuk dilakukan buat marketing gitu. Jadi buat iklan, mengiklankan suatu produk digital begitu. Jadi pastinya kalau misalnya kalian pakai carousel ad maker, dia gaya bahasanya bakal lebih gaul, lebih seru, lebih penuh semangat lah. Jadi nggak usah diotak-atik lagi tuh hasilnya sudah oke banget. Nggak beda lagi kalau misalnya kita pakai ChatGPT atau Gemini biasa. Dia pasti hasilnya kalau misalnya nggak disetting dari awal, pasti hasilnya formal, kaku, dan kayak robot. Pokoknya nggak banget lah kalau misalnya dipakai buat marketing. Terus selanjutnya fokus utamanya juga pasti beda ya. Jadi kalau misalnya AI biasa tuh cuman kita ngomong apa, mereka akan jawab seadanya yang mereka tahu dari database-nya mereka. Nah, kalau untuk carousel ad maker ini dia memang fokusnya untuk high conversion. Jadi dia fokus buat bikin jualan kita itu lebih laku keras gitu. Untuk proses kerjanya juga sudah disetting juga nih. Jadi kalau di carousel ad maker dia ada guided step by step-nya. Jadi bagi yang mungkin baru pertama kali pakai AI gitu ya, biasanya cuma pakai Gemini untuk kayak tanya hari ini rekomendasi cara bikin iklan lalalala gitu. Nah, kalau di carousel ad maker ini kalian tinggal kasih aja kayak produk titik dua. Nah, sebutin aja produk kalian tuh apa. Setelah itu nanti carousel ad maker akan kasih respon kayak berupa list-list pertanyaan yang perlu kalian jawab supaya dia itu bisa otomatis membuatkan copywriting dan juga iklan yang cocok buat mempromosikan produk digital kalian. Nah, terus selain bikin copywriting ya, dia juga kasih instruksi visual. Jadi kan namanya juga ini kan iklan dengan bentuk carousel ya, gambar carousel gitu. Jadi nggak cuma copywriting-nya aja, dia juga akan kasih prompt image. Jadi prompt yang ready to copy paste untuk di-generate-kan gambarnya di AI image generator kayak entah itu ChatGPT atau Gemini kayak gitu. Selain itu juga ini yang bikin dia beda, yaitu karena dia itu paham produk digital kalian. Karena di awal kan pasti dia kasih pertanyaan-pertanyaan awal tuh kayak produk digital kalian tuh apa, terus kelebihannya apa benefitnya, kayak gitu-gitu. Jadi dia akan lebih bisa memahami produk kalian secara lebih dalam sehingga bisa mengangkat semua poin-poin penting itu di iklan yang akan di-generate oleh carousel ad maker ini. Kayak gitu. Selain itu, dia juga untuk memudahkan kita ya dalam memilih, kan pasti dia kasih beberapa hasil tuh ya. Di carousel ad maker tuh dia juga kasih riset pain point-nya. Jadi dia kasih urgency scoring dari 0 sampai 100. Nah, itu nanti tinggal kalian pilih aja yang nilainya paling tinggi. Itu pasti memang apa tuh namanya? Pasti dia akan lebih bagus isinya untuk dipakai buat jadi iklan kayak gitu. Terus dia outputnya untuk carousel ad maker ini dia akan mengeluarkan struktur 7 slide lengkap, mulai dari headline-nya, problemnya, solution-nya, benefit-nya, social proof, dan CTA-nya. Kayak begitu. Nah, jadi siapa sih yang wajib untuk cobain carousel ad maker ini? Nah, jawabannya adalah bot ini tuh memang khusus dibikin untuk pemula yang pengen jualan produk digital atau mungkin ada produk-produk lainnya yang mau dipromot di Meta Ads atau carousel image yang ada di sosial media kayak gitu. Jadi baik itu dari seller produk digital pemula, yang punya e-book, kursus online, template atau software itu semua bisa pakai carousel ad maker.
Atau bagi orang-orang yang mau ngiklan tapi nggak jago desain, nggak bisa pakai Photoshop, nah itu gampang aja pakai Carousel Ad Maker, tinggal masukin aja produknya apa, terus benefitnya apa kelebihannya apa, nanti dari Carousel Ad Maker akan otomatis membuatkan iklan yang cocok buat kalian. Terus bagi orang yang sering kena writer's block nih, nggak usah pusing lagi, soalnya copywritingnya dari Carousel Ad Maker nih sudah terbukti sangat high conversion focused gitu. Jadi tinggal di copy aja, sudah jadi deh iklannya gitu. Terus bagi teman-teman yang mungkin sibuk ya, ada yang kerja dari pagi jam 7 baru pulang jam 9 malam. Nah ini pakai Carousel Ad Maker paling cuman sekitar 5 menit dari awal sampai akhir, dari awal kalian masukkan produk kalian sampai mendapatkan 7 slide carousel image buat iklan itu sudah selesai. Jadi nggak ada namanya lama-lama lagi bikin iklan, cukup 5 menit aja. Terus selanjutnya adalah nggak perlu untuk boncos lagi iklannya. Soalnya iklannya kan sudah pasti dibuatkan khusus nih sama Carousel Ad Maker. Sudah di-generate aja, udah jadi, tinggal diposting aja ke sosial media kalian masing-masing. Kayak begitu. Nah, untuk step-stepnya nih, bagaimana cara bikin Carousel Ad Maker? Ada 4 langkah spesifik yang ada di Carousel Ad Maker. Jadi yang pertama adalah fasenya itu adalah discovery. Jadi di awal Carousel Ad Maker akan menginterogasi kalian tentang soal produk-produk kalian. Terus mungkin kalau misalnya nih mau bikin, oh aku mau postingnya ada di TikTok atau di Instagram, itu kan pasti kalau di story beda ya itu aspek ratio-nya. Nah itu kita bisa custom di sini. Mau bentuk 9:16 atau 1:1, itu bisa kita masukkan rinciannya di bagian fase discovery. Sama mungkin kalian mau masukin subjek visual ya, kayak mungkin wajah kalian sendiri atau ada artis atau idol yang mau kalian pakai sebagai subjek di iklan kalian. Nah, ini bisa juga di-request-kan di fase discovery. Terus selanjutnya setelah kalian masukkan semua data ini di Carousel Ad Maker, maka lanjut ke fase selanjutnya, yaitu adalah marketing angle dan urgency. Jadi dari hasil itu inputnya ya, Carousel Ad Maker akan kasih dia akan ngeriset 10 pain points audience sama urgency score-nya. Dia akan kasih scoring-nya lah dari 0 sampai 100, itu dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Nah, itu nanti kalian tinggal pilih salah satu pain point yang mungkin bisa kalian pakai untuk dikembangkan lagi untuk menjadi iklan. Gitu. Kalau sudah milih satu, baru kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu adalah pembuatan struktur carousel-nya. Jadi si Carousel Ad Maker-nya akan otomatis bikin 7 slide carousel beserta copywriting-nya. Nah, itu tinggal kalian baca-baca aja. Kalau misalnya ada yang, oh kok kayak gini ya, nggak cocok nih, atau mungkin yang beda dari rincian produk yang kalian punya, nanti tinggal minta aja, perbaiki tentang ini. Nah, itu nanti Carousel Ad Maker akan otomatis memperbaiki copywriting yang kurang pas itu. Gitu. Kalau sudah selesai itu ya 7 slide carousel structure, copywriting-nya udah ada, sudah cocok juga. Nah, baru lanjut ke step terakhir, yaitu adalah visual generation. Nah, di visual generation ini nanti Carousel Ad Maker bakal kasih prompt AI yang siap buat di-generate di masing-masing slide-nya. Kayak begitu. Mungkin kalau di awal aku jelasin ini rada nggak terlalu kelihatan ya, tapi coba aku tunjukin aja langsung di bagian ads-nya. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai Carousel Manager ini, kalian tuh harus buka dulu Gemini-nya, pastiin kalian punya akun Gemini ya, terus buka link Carousel Ad Maker-nya. Setelah itu, kalau misalnya sudah ada di bagian depan sini, kalian masukin aja prompt pertama, itu adalah saya mau bikin iklan untuk bla bla bla. Jadi di sini aku ambil produknya adalah Digital Lab atau komunitas kita ini. Jadi saya mau bikin iklan untuk Digital Lab, di enter aja. Nah, nanti Carousel Ad Maker otomatis akan kasih 3 pertanyaan simple yang perlu kalian jawab. Yaitu yang pertama adalah mau pakai aspek ratio berapa buat gambarnya, entah itu 1:1 buat Instagram feed atau 4:5 yang lebih vertikal. Terus yang kedua, kalian juga perlu masukkan subjek utama dalam slide nanti, mau pria, wanita, maskot, atau profesional orang lain begitu, itu bisa di-request juga di sini. Terus sama yang ketiga itu adalah nambahkan konteks tentang produk kalian. Jadi kayak kasih aja penjelasan singkat lah tentang produk digital kalian itu apa. Nah, ini jadi kayak ini ya. Jadi aku ambilnya aspek rasionya 1:1, subjeknya pria, terus ini aku kasih konteks
batch-nya. Digital Lab adalah bla 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 kayak gitu. Ini tinggal di-enter aja. Nah, itu baru nanti kita lanjut ke step kedua dari carousel maker-nya ini, yaitu adalah marketing angle. Di sini kalian tinggal milih aja mau dari ada 3 opsi nih, yang efisiensi dan productivity, anti stagnan atau tech savvy creator. Nah, ini tinggal pilih aja terserah apa. Nah, yang di sini aku coba ambil dari the tech savvy creator angle. Jadi fokus ke pentingnya upgrade skill, pakai tools AI terbaru biar nggak ketinggalan zaman dibanding kreator lain. Dari situ baru lanjut ke fase ketiga. Nah, ini baru yang mulai di bagian intinya nih, yaitu bikin copywriting-nya. Oh, ini belum copywriting-nya, Ding. Masih ambil idenya dulu. Jadi sebelum ke copywriting ini kita dikasih 10 topik yang menarik dari carousel ad maker. Kita tinggal pilih aja. Ada topiknya, ada scoringnya, dan juga deskripsinya. Jadi mungkin di sini bisa dilihat ya. Ini sudah scoringnya sih dimulai dari yang paling tinggi ke rendah. Tinggal dibaca aja, kalian lebih ngekliknya tuh di mana gitu. Nih, aku ambilnya yang The Ultimate AI Content Stack. Nah, The Ultimate AI Content Stack nih, dia skornya 85. Jadi sebagai tips ya teman-teman ya, kalau misalnya mau pakai carousel ad maker tuh memang lebih direkomendasikan ambil scoringnya di atas 85 atau 85 ke atas lah kayak gitu. Ini aku ambil yang Ultimate AI Content Stack, yaitu spill tipis-tipis ekosistem atau kombinasi tools AI rahasia yang diajarkan di Digital Lab buat bikin aset visual atau script. Nah, kayak gitu. Kalau sudah dipilih nih, di enter, nah baru kita lanjut ke fase keempat. Ini baru yang intinya nih, yaitu pembuatan copywriting-nya. Si copywriting-nya ini kalau di carousel ad maker nanti dia bakal bikin dari headline-nya, jadi tulisan gede yang ada di iklannya nanti, terus bagian body text atau penjelasan pendukungnya, sama CTA. CTA itu biasanya dia tombol di ujung bawah, pojok kanan atau kiri bawah gitu. Ini ada 3, dia langsung generate dari slide 1 sampai slide 7. Ini kan bisa dilihat ya auto sectionnya. Ada yang pertama mulai dari hook, terus yang kedua ada problem adjudication, terus yang ketiga solution introduction, baru yang nomor keempat sama 5 value sama feature-nya, yang keenam the core solution, sama yang terakhir adalah call to action-nya. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah merasa oke tuh, ya sudah nanti langsung dilanjut aja, lanjut gitu. Atau mungkin kalian merasa, headline-nya kurang jelas nih, atau produk digitalnya belum kesebut nih. Nah, itu bisa nanti dimasukkan aja diketik di prompt-nya kayak masukkan penjelasan tentang bla bla bla. Nah, itu nanti dia akan otomatis dari carousel ad maker-nya memperbaiki bagian carousel structure-nya. Nah, kalau di sini aku coba mau cuma bikin 5 slide aja karena aku merasa 7 slide itu terlalu banyak kan. Jadi buat jadi 5 slide saja. Nah, dia bakal akan meringkas semuanya. Jadi dari slide 1 sampai 5 diringkas jadi hook. Terus yang slide keduanya dia langsung ide sama script. Terus yang ketiga tentang visual dan editing, baru keempatnya langsung ke core solution, dan yang terakhir adalah call to action, kayak begitu. Dan tinggal dicek aja kalau misalnya merasa copywriting-nya sudah oke, bisa lanjut ya nih. Ketik aja lanjut. Nah, itu nanti dia lanjut ke fase kelima, yaitu adalah generate slide visual ideas per slide-nya. Jadi enaknya kalau di carousel ad maker tuh dia yang kayak aku tadi jelasin ya, dia step by step guide-nya gitu ya. Jadi nggak cuma ngomong satu terus langsung banyak. Kan itu mungkin too much information, malah bingung gitu kan ya milihnya. Nah, ini dia kasih kita waktu buat evaluasi hasil dari carousel ad maker-nya sendiri. Jadi sangat-sangat personal, sangat-sangat fokus banget di produk kalian. Jadi intinya customizable lah gitu. Nah, itu slide pertama yaitu bikin slide ideas buat hook-nya. Ini ada dia kasih berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 rekomendasi visual prompt. Itu ada title-nya sama scoring-nya juga ada ya. Ini scoring-nya sangat membantu untuk memilih visualisasinya. Terus ini tinggal kalian pilih aja nih. Kalau aku sih biasanya selalu pilih yang paling tinggi nih, yang kayak the futuristic setup, skornya 98. Nah, ini visual prompt-nya ini bisa langsung di copy paste aja. Bisa ke ChatGPT atau mesin ke Gemini sini juga bisa. Cuma nanti untuk step generate-nya akan aku jelasin rada di akhir ya. Ini masih akan fokus ke carousel ad maker-nya dulu kayak gitu. Jadi kalau misalnya dari sini ya 5 opsi, kalian pilih satu nih, misalnya mau ambil the futuristic setup. Ya udah. Langsung aja di sini. Ini kalau misalnya kalian masih bingung ya, nggak ada bayangan gambarnya gimana sih ini yang
futuristic setup. Nah, itu bisa aja coba masukin prompt-nya di Gemini kayak generate the futuristic setup. Nah, dia nanti akan kasih ini. Oh, berarti nanti kalau misalnya kita mau generate iklannya yang bagian hook, mau ambil yang bagian futuristic setup, dia bakal hasil gambarnya kayak gitu. Nah, itu kayak membantu kita untuk memvisualisasikan iklan kita ini seperti apa, kayak gitu. Kalau misalnya udah oke nih, oh oke, mau gambarnya kayak gini, bilang aja lanjut ke slide 2. Nah, slide 2 kurang lebih sama tuh, nanti dia akan kasih visual prompt-nya beserta sama scoring-nya. Tinggal kalian pilih aja satu-satu. Misalnya mau ambil ini ya, title yang paling tinggi 97 nih, Creative Spark. Kalian tinggal ketik aja di bawah, The Creative Spark, terus lanjut slide 3, terus diulangin terus gitu sampai dia generate slide kelima. Nah, kalau sudah kelima nih, kan kalian juga milih tuh, kalian mau topik yang mana? Ambil aja the final welcome gesture gitu kan, skor paling tinggi 98. Dia kan, nah ini, sudah selesai, mission complete. Tapi kan kita masih belum tahu ya, ini baru jadi cuman copywriting-nya doang sama visual prompt, tapi gambarnya belum jadi nih, iklannya gimana gitu kan. Nah, itu baru kita lanjut ke step yang paling terakhir di Carousel Ad Maker ini, yaitu adalah gabungan prompt dan copywriting dari slide 1 sampai 5. Nah, dia nanti akan otomatis mengcompile semua copywriting dan juga visual prompt yang sudah kalian pilih per slide-nya. Yang ini nanti tinggal siap di copy paste. Jadi ini sudah ada ya nih, dari slide 1 bagian hook ada headline yang tadi dipilih, yang body text-nya, CTA-nya, sama visual prompt yang sudah kalian pilih tadi di awal. Nah, ini kalau misalnya kalian mau generate gambarnya, berarti tinggal di copy paste aja. Ini mulai dari headline sampai visual prompt-nya bawah sini. Nah, ini tinggal di copy paste ke AI yang mau AI ingin kalian bikin gambarnya di mana gitu. Misalnya mau bikin aja di sini gitu ya. Ya udah tinggal ketik aja generate picture, terus copy paste yang tadi aku bilang dari mulai headline-nya sampai visual prompt, terus di enter tuh. Nah, kalau di Gemini nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini sudah jadi untuk yang slide pertama kayak gitu. Tapi mungkin ya untuk beberapa teman-teman dan juga aku sih merasa memang kurang untuk hasil Gemini ini. Makanya biasanya kalau misalnya aku bikin iklan pakai Carousel Ad Maker, aku biasanya pakai di ChatGPT. Di ChatGPT nanti sama ya kayak tadi ya, jadi create image, terus copy paste aja mulai dari headline-nya, body text-nya, CTA-nya, sama visual prompt-nya, terus di enter. Nah, itu nanti dia bakal memberikan gambar seperti ini. Ini kalau menurutku sih lebih oke ya kalau dibandingkan sama hasilnya Gemini. Ya sesuai selera aja sih bagusnya yang mana. Nah, itu kurang lebih stepnya untuk pembuatan generate gambar Carousel Ad Maker seperti itu sih. Ini mulai dari slide 1, berarti kalau misalnya mau generate slide 2 ya sama aja kayak tadi ya. Tinggal di copy paste aja yang di slide 2 sini mulai dari headline ke visual prompt-nya. Kayak begitu. Diulang terus, nanti akan dapat gambar untuk carousel ads kalian. Yang bisa dimasukin ke Meta Ads atau mungkin mau dipromot sendiri ke Instastory atau dimanapun. Nah, itu gampang aja pakai Carousel Ad Maker. Gitu sih. Mungkin untuk penjelasan Carousel Ad Maker dari aku gitu aja. Aku kembalikan ke Mas Agung. Oke, gitu ya, geng. Sedikitnya tentang Carousel Ad Maker. Mungkin jadi gini ya. Kita ambil konteksnya dulu deh gitu ya. Jadi pertanyaannya zaman sekarang kenapa sih kita harus konten, kayak ngerepotin banget hidup gitu kan, harus konten segala macam bla 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 gitu kan. Terus juga apa alasannya kenapa kita harus konten? Gini, kita mungkin dari basic start dari situ dulu ya. Jadi alasannya kita harus konten saat ini sebenarnya pada saat kita ngonten itu ada banyak banget opportunity yang bisa kita buka dengan cara kita ngonten. Beberapa di antaranya ya, kalau misalnya kita ngomongin bisnis model, ada banyak, entah kita bisa bikin produk digital modelnya seperti ini gitu kan, atau teman-teman bisa melakukan affiliate dari produk digital. Nggak punya produk digital nggak ada masalah, kita bisa melakukan affiliate bentuknya kayak gini. Atau teman-teman mau bikin personal brand sendiri kayak gitu ya, atau teman-teman mau melakukan endorse, semuanya itu start selalu dari bikin konten kayak gitu. Nah, salah satu yang jadi problem buat para orang-orang yang baru banget mau mulai konten, mereka biasanya tuh malu-malu gitu kan. Gua nggak pede nih di depan kamera, gua nggak tahu ide konten gue yang mesti gue bikin tuh apaan segala macam. That's why kita butuh salah satu AI yang namanya adalah Carousel Ad Maker. Ini yang tadi dijelasin sama Nadia gitu ya. Jadi
Carousel Ad Maker ini ngebantu banget buat teman-teman yang baru banget mulai mau ngonten gitu ya. Dari Carousel Ad Maker ini adalah salah satu specialized AI yang nggak cuman memberikan hasil gambar carousel doang, gambar-gambar image kayak gini doang. Tapi AI ini udah benar-benar dituning untuk bisa memberikan ide dengan topik apapun, terserah topiknya mau apapun itu bisa dimasukin ke dalam sini gitu ya. Terus juga kalau ada produk digital bagus nggak masalah gitu ya, bisa diajak ngobrol AI-nya gitu, terus abis itu dia akan memberikan tadi ya hasilnya adalah outputnya adalah visual prompt segala macam kayak begitu. Nah jadi nanti dia akan hasilnya atau output yang paling ininya adalah dia akan bikin yang namanya adalah carousel. Nah, buat teman-teman yang belum tahu nih carousel apaan gitu ya. Oke, nih ya. Jadi carousel itu ya kalau misalnya kita ngomongin soal ini itu di sosial media entah itu Instagram segala macam itu ada yang namanya adalah carousel. Nah, carousel itu adalah suatu format di dalam sosial media yang isinya adalah mostly kebanyakan gambar. Misalnya kayak gini, tuh kan nih, tapi gimana nih bla 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 nih. Kayak gini, nah ini disebut sebagai carousel. Nah ini itu biasanya either bisa dibikin pakai desain, biasanya orang melakukan pakai Canva segala macam itu juga bisa, atau bisa juga dilakukan membuatnya dengan menggunakan ya itu tadi gitu kan AI. Nah ini juga nih ada banyak segala macam kayak begini-begini itu semuanya mostly dibikin sama pakai AI itu ya. Bisa pakai Canva sih manual, cuman ngapain zaman sekarang pakai manual kan, sekarang udah ada AI, harusnya semua bisa dilakukan dengan menggunakan AI gitu. Nah itu sih. Terus contoh-contoh lainnya misalnya kalau kita ngobrolinnya soal ini nih ya. Tadi kan ini kalau studi kasusnya kita mau bikin konten segala macam kayak gini ya. Jadi buat teman-teman yang masih malu-malu di depan kamera gitu kan, terus juga masih kayak gimana ya? Ya bingung mau konten isinya apa, itu pakai Carousel Ad Maker itu bisa semuanya dilakukan itu. Nah, terus di sini ini misal contoh lainnya lagi gitu ya. Ini misalnya teman-teman bisa juga gitu ya. Makanya kenapa konten itu penting? Ya karena kayak tahu caranya konten itu penting ya kayak gini gitu ya. Ini juga misalnya teman-teman mau ngeliat nih gitu kan, mau cari peluang bisnis segala macam, teman-teman bisa bikin carousel banyak-banyak di profil sosial media teman-teman gitu, terus abis itu untuk promosiin suatu produk tertentu. Nah nanti kan di sana ada banyak hasil desainnya. Nah nanti hasil desainnya juga itu bisa ditawarkan ke misalnya kayak orang-orang yang jualan HP, gue bikin kayak gini nih, banyak konten-konten tentang review HP, bikin carousel, semuanya dibantu pakai AI segala macam. Lu tertarik nggak? Kalau lu tertarik itu lu bisa kerja sama gue, terus nanti kita kalau setiap ada setiap handphone yang terjual dari akun gue, kita bisa bagi hasil. Dari situ aja tuh udah bisa dapat duit lagi gitu. Jadi kenapa sih zaman sekarang kayak gitu kita butuh konten dan terutama tahu tentang bagaimana caranya konten, salah satu alasannya adalah kayak gitu. Ini baru satu ya. Maksudnya kan produk tuh ada banyak banget ya. Misalnya iPhone, mau jualan HP lah, mau jualan baju lah, mau jualan UMKM lah, mau jualan bakso, mau jualan apa aja gitu kan. Kayak gitu itu semua bisa didesain bentuk carouselnya ya. Ini kan contohnya kayak gini ya. Nah ini bentuk desain carousel kayak gininya itu semuanya totally bisa di-generate dan dibantu sama AI. Ini price list bentuk-bentuk begini gitu kan. Nah ini semuanya bisa dibantuin pakai di-generate, dibantu pakai AI. Kayak gitu sih. Itu. Nah, jadi ini yang tadi dijelasin sama Nadia. Kenapa ini butuh banget ya kita pelajarin dan kita pahamin kayak gitu. Nah, itu sedikit konteks tambahan buat Nadia. Oke, terus abis itu berikutnya ini masih kelihatan kan ya? Oke. Ya, oke, aman. Gitu ya, geng. Jadi itu sedikit konteks tambahan buat Nadia. Oke, mungkin kalau saya sih bagiannya nambah-nambahin aja ya. Nah, ini oke. Jadi kan tadi kita transisi lagi nih. Tadi dulu, ini ada yang mau nanya nggak nih sebelum lanjut lagi nih ke materi berikutnya? Sepi sekali ya. Aman gak nih, geng? Aman ya. Oke, lanjut aja dulu ya. Oke. Ya udah. Sip, itu ya. Jadi ini sebenarnya kadang-kadang ini ya, kan ini komunitas baru juga ya. Jadi teman-teman di Digital Lab ini sebenarnya kita kadang-kadang materi kita kalau misalnya kita jabarkan luar biasa itu kita bisa dari bawah banget, basic banget, ke tengah banget gitu kan. Yang buat teman-teman udah agak jago dikit sampai bener-bener teknis kita bisa bikin semua gitu. Tapi kalau misalnya
Tapi kan kita nggak tahu ya state-nya teman-teman tuh di mana gitu. Makanya kalau teman-teman nanya aja gitu kan, kita akan nanti bisa bikin materi-materinya akan jadi lebih banyak lagi. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan segala macam, lagi eksplorasi apa, itu bisa tanya aja di general kayak gitu ya. Supaya kita bisa bikin materinya jadi lebih bagus lagi gitu ke depannya gitu, dan bisa disesuaikan. Oke, kita lanjut lagi dulu ya. Mungkin ini tambahan lagi deh ya buat tadi penjelasannya saya tentang Masoni gitu. Tadi kita udah ngebahas banyak tentang yang namanya, ini tadi Nadia ngebahas soal konten segala macam, Masoni juga ngebahas tentang agentic AI gitu ya, agent AI gitu ya. Nah, itu tapi tadi kan pembahasannya cukup sedikit teknis. Ini kita turunin lagi deh gitu ya. Gimana caranya untuk buat yang pemula juga untuk bisa ngikutin nih ya penjelasan yang kita jelasin ini kayak gitu ya. Kalau Hermes tadi kan, terus juga ada open close segala macam. Mungkin untuk beberapa orang-orang yang teknis mungkin bisa dipahamin. Tapi kalau buat orang yang beginner banget atau baru newbie banget nih akan sangat susah dipahamin kayak gitu. Nah, makanya tadi sempat saya bahas juga namanya adalah anti gravity gitu ya. Jadi di dalam anti gravity ini adalah salah satu agent AI yang dibikin sama Google yang gratis kayak gitu ya, yang bisa kita pakai untuk bisa melakukan berbagai macam hal kayak gitu ya. Nah, ini kita langsung aja hands on gitu ya. Jadi teman-teman nanti mungkin kalau misalnya mau coba gitu ya anti gravity ini, tinggal download aja ya, ini di Windows segala macam ya, nggak perlu dikasih lihat ya installnya, tinggal next doang ya kalau di Windows gitu. Atau kalau misalnya di Mac ya tinggal copy paste doang, selesai, login, beres gitu. Nah, ini saya kasih lihat beberapa use case atau studi kasus yang bisa kita lakukan ya di era agent AI ini. Jadi yang tadi jelasin sama Mas Sony gitu kan, jadi era AI itu kan startnya dari chattingan pakai ChatGPT, Gemini segala macam kayak gitu. Itu yang dikasih tahu Nadia juga, itu yang versi paling basicnya dari AI. Jadi ngobrol gitu ya, caranya adalah ngobrol gitu terus tanya jawab segala macam untuk memberikan ideas, brainstorming dan segala macam. Nah, sekarang kita sudah bergeser ke dalam, masuk ke arah atau era yang disebut sebagai agentic AI. Agentic AI itu adalah era di mana AI-nya sudah bisa melakukan melakukan suatu pekerjaan tanpa kita harus melakukannya kayak gitu ya. Nah, studi kasusnya bentuknya gimana sih? Konkretnya tuh kayak gimana sih? Nah, di sini ya. Oke, jadi ini buat teman-teman nanti mungkin bisa download dulu, install segala macam. Ini namanya adalah anti gravity gitu ya. Jadi anti gravity itu bentuknya begini gitu ya. Sama aja kayak Gemini sama ChatGPT, sama aja gitu. Kalau mau ngobrol di sini ada new conversation dan seterusnya kayak gitu ya. Tinggal pencet aja terus ntar ngobrol kayak gitu ya. Terus sini ada yang namanya projects. Projects itu fungsinya adalah untuk kita bisa memilih folder mana di dalam komputer kita yang mau kita ajak ngobrol kayak gitu ya. Nah, itulah dari situ aja udah sedikit udah beda kan. Di mana kita ngobrol sama ChatGPT doang atau Gemini doang. Nah, di sini kita ngobrolnya sama agent tuh bentuknya udah mulai beda nih gitu. Kalau misalnya dibentukin ke dalam bentuk project yang seperti ini gitu ya. Dengan cara begini si AI-nya akan lebih tahu gitu kan. Oh, gua harus melakukan apa. Dia akan baca tuh struktur foldernya kayak gimana, isi foldernya apa dan seterusnya untuk memberikan jawaban yang lebih komprehensif ke kita kayak gitu. Nah, ini ada beberapa contoh yang bisa kita lakukan atau yang bisa kita studi kasus konkretnya. Yang paling pertama sebenarnya ini yang mostly setiap orang tuh pasti butuh gitu ya. Salah satu caranya untuk bisa kita hidup dengan optimal gitu ya. Ya, salah satunya adalah dengan cara kita menstrukturkan jadwal dalam kehidupan kita. Entah itu kita pelajar, entah itu kita ibu rumah tangga, entah itu pekerja, terserah lah ya. Pokoknya kayak gitu, itu pasti kita bikin jadwal atau schedule harian, schedule mingguan, schedule bulanan, segala macam itu pasti kita bikin jadwal. Nah, dengan menggunakan AI saat ini, kita bisa bikin jadwal kita jadi lebih optimize. Contohnya adalah gini ya. Jadi kita, by the way, ini ada folder, ini udah dibikin folder ya. Nah, foldernya namanya adalah YouTube gitu. Ini buat contoh kayak gitu. Nah, ini isi foldernya tuh bentuknya seperti ini gitu ya. Ini ada beberapa data-data dummy aja sih isi di dalam folder YouTube ini. Ini teman-teman bisa menggunakan folder apapun yang ada di dalam komputer teman-teman. Habis itu nanti tinggal
buka aja foldernya sebagai project kayak gitu. Nah, contohnya misalnya di sini ya. Kalau teman-teman kan biasanya kalau di dalam komputer tuh ada jadwal apalah segala macam. Nah, dengan menggunakan era agent AI ini dengan pakai anti-gravity, kita bisa bilang kayak buatkan jadwal mingguan untuk pekerjaan saya sebagai seorang akuntan. Buat schedule-nya dengan menggunakan Microsoft Word. Nah, kalau kita bilang kayak begini aja, maka nanti kita tinggal biasanya di sini ada tombol next atau sub oke kayak gitu ya. Nanti pencet aja terus gitu ya sampai habis, maka nanti dia akan bikin Microsoft Word-nya langsung di dalam komputer kita di dalam folder YouTube. Contohnya apa nih? Contohnya hasilnya seperti ini. Ini jadwal mingguan akuntan. Terserah role-nya mau bentuknya seperti apa, itu bisa. Jadi nanti hasil output-nya itu kayak gini. Nah, ini udah didesain sama dia, output-nya langsung begini ya. Jadi dia jadwal harian, Senin ngapain, Selasa ngapain, Rabu, Kamis, Jumat, bla bla bla. Nih checklistnya pekerjaan yang harus kita lakukan apa, semuanya sudah dibikinin sama AI. Jadi kita nggak perlu lagi bikin jadwal mingguan segala macam, itu udah bisa langsung semuanya dikerjain sama AI kayak gitu di era agent AI seperti ini gitu ya. Beda kan sama ChatGPT sama Gemini, langsung bisa kita masukin kayak begini, selesai gitu ya. Jadi Microsoft Word-nya udah beres. Atau kita juga bisa melakukan reverse gitu ya, atau bisa melakukan modifikasi suatu schedule tertentu. Misalnya di dalam pekerjaan kita, biasanya schedule bos tuh atau schedule meeting tuh dilakukan jam segini gitu kan. Nah, akan ada berbagai macam klien yang datang di hari-hari ini gitu. Ya udah, kalau misalnya kayak gitu langsung aja. Nanti kita tinggal ngomong aja di sini ya. Ada tolong kayak gini, add kayak gini misalnya, add jadwal kayak gitu. Nah, ini ya beda lagi sama ngobrol sama ChatGPT doang atau Gemini doang. Nah, kita bisa mereferensikan dokumen tertentu, tinggal kita bilang aja modifikasi jadwal ini sesuai klien yang akan datang di minggu depan misalnya. Nah, nanti kita bisa jelasin tuh kan ini kliennya tuh ngapain aja, jadwalnya kapan, bla bla bla. Nanti dia akan otomatis gitu menyesuaikan jadwal-jadwal yang ada, lalu kemudian dia akan bikin dokumen lagi di situ. Selesai gitu kan. Jadi kita nggak perlu ngapa-ngapain, sekarang semuanya udah diselesaikan, dikerjakan sama AI. Tuh, dan ini totally gratis pakai si anti-gravity ini gitu kan. Gitu. Meskipun ada limitnya ya kalau yang versi gratis kayak gitu. Nah, itu terus ini salah satu studi kasus yang konkret yang bisa kita lakukan dan untuk bisa mempercepat proses pekerjaan kita gitu. Habis itu berikutnya kita sekarang masuk nih contoh lainnya lagi. Misalnya analisa gambar. Misalnya contohnya nih ada contoh gambar yang bentuknya kayak gini gitu. Teman-teman punya gambar nih infografis bentuknya kayak gini gitu kan. Jadi pekerjaan kan pasti ada yang bentuk-bentuknya kayak begini kan. Ya menganalisa gambar, ngecek dokumen segala macam. Enggak mesti gambar ya, dokumen, ngecek apalah segala macam, Excel segala macam, itu juga bisa dilakukan dengan cara ya udah nanti kita tinggal referensiin aja. Analisa gambar infografis.webp ini tentang apa? Nanti dia akan melakukan analisa. Nah, ini kita bisa melakukan lebih banyak lagi kayak gitu dia bla 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 bla. Dan ini nggak cuma satu ya, enaknya kalau misalnya di dalam pakai anti gravity kayak gini nggak cuma satu dokumen doang gitu yang kita bisa referensikan, kita bisa mereferensikan multiple dokumen sekaligus kayak gitu ya, di berbagai macam folder pun itu juga bisa dilakukan kayak gitu ya. Itu lagi enaknya kita menggunakan agent AI yang ada di dalam komputer kita kayak gitu, bisa langsung melakukan kayak gini. Lalu kemudian berikutnya sama ya, ini kalau tadi gambar, yang ini contoh analisa ide bisnis. Misalnya teman-teman punya dokumen statistik yang bentuknya kayak gini gitu kan. Nih, ini data BPS tahun 2025. Ini isinya adalah ya data komprehensif yang luar biasa banyak ya. Nggak mungkin ya seorang manusia kita bisa ingat semua data-data yang ada existing yang ada di dalam sini. Itu akan sangat sulit buat dibaca-baca dan diinterkorelasikan lah, ya dihubung-hubungkan satu sama lain. Nah, itulah fungsinya gitu ya, kita menggunakan yang namanya agent AI lagi bentuknya kayak gini. Nah, kalau misalnya pakai agent AI kayak gini, kita bisa referensikan, tinggal pakai add lagi tadi atau bilang aja kayak gini, statistik Indonesia 2025 PDF, saya ingin berjualan produk digital. Nah, ini ya kita korelasikan gitu ya data yang fakta atau data yang ada di sini, lalu kita korelasikan ke dalam spesifik studi kasus tertentu. Habis itu hasilnya, outputnya adalah ya udah nanti begini. Nanti dia akan kasih outputnya
penetrasi internet sangat tinggi, bla bla bla, keuntungan perangkat HP untuk komputer. Ini adalah temuan paling krusial. Kepemilikan komputer di rumah tangga di Indonesia sekitar hanya 18,52% dari 250 juta pengguna. Ini masih gede banget ya market produk digital di Indonesia, dan yang aktif menggunakan komputer secara individu hanya 12,23% dan seterusnya. Jadi dari sini, dari satu fakta data, kita bisa menyimpulkan sesuatu dan bisa menghubungkan sesuatu gitu ya dengan menggunakan AI yang seperti ini. Itu balik lagi, ini datanya kayak gini, ini data statistik ya, ini luar biasa gede ini datanya gitu kan. Kita nggak bakalan bisa ngecek-ngecekin semua satu-satu gitu ya. Dan ini hasilnya, outputnya ya udah ya, ini bisa keluar teks begini doang, atau kita bisa bilang lagi tambahannya, tolong buatkan laporan lengkapnya dan jadikan sebagai Microsoft Word. Selesai. Dengan cara kayak gitu beda lagi kan sama ChatGPT atau sama Gemini, kita bisa bikin laporan komprehensif yang bentuknya kayak gitu. Selesai lagi gitu ya. Jadi nggak perlu loncat-loncat ChatGPT lagi, balik lagi, bla bla bla, kelamaan. Pakai ini semua selesai gitu ya. Habis itu kita juga bisa melakukan studi kasus lainnya juga. Ini yang paling umum, yang paling common lah ya. Itu biasanya juga dilakukan sama individu gitu ya, siapapun ya, seorang pekerja, siapapun itu biasanya melakukan perencanaan keuangan kayak gitu ya. Nah, itu perencanaan keuangan misalnya buat sekolah anak lah, buat apa, beli rumah lah, atau buat nabung lah, segala macam, itu biasanya melakukan perencanaan keuangan. Nah, kita bisa juga melakukan modifikasi perencanaan based on kasus lagi kayak gitu. Misalnya teman-teman punya contoh form budget perencanaan keuangan keluarga yang bentuknya kayak gini gitu kan. Nah, ini nanti teman-teman bisa nanti referensikan gitu kayak gini, add apa, masukin apa kayak gini kan, add form budget budget bla 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 kayak gitu, nanti pilih yang mana, nanti abis itu tinggal bilang kayak gini, gaji saya misalnya 5 juta rupiah, tolong update perencanaan keuangannya sesuai dengan gaji saya misalnya kayak gitu. Nanti dia akan baca Microsoft Excel-nya, dia akan mengolah lagi dan dia akan bikin lagi Excel-nya ya, ini langsung di dalam folder yang ada di dalam project ini kayak gitu ya. Nggak perlu balik lagi buka ChatGPT dulu, upload dulu gitu kan, terus habis itu download lagi, oh salah nih gitu kan, nanti ngulang lagi, upload lagi, salah bagian sini salah, terus ulang perbaikin bagian sini, capek banget gitu ya. Kalau pakai ini, itu semua bisa dilakukan dengan langsung dari sini gitu ya. Meskipun ini pasti ada kekurangannya dari sisi AI-nya, nggak semuanya studi kasus itu bisa dikerjakan dengan menggunakan AI seperti ini gitu ya. Jadi misalnya ada dokumen-dokumen yang mungkin Excel-nya tuh udah luar biasa kompleks kayak gitu. Nah, mungkin kita harus bisa kecilin dulu, bikin versi-versi Excel kecil-kecilnya dulu, baru nanti dikasih AI-nya, direferensikan, baru nanti hasilnya bisa keluar gitu ya. Mungkin itu kapabilitas kendala dari model-model yang ada di sini. Tapi kalau kita pilih ya modelnya yang pro di sini, itu udah dipastikan hasilnya bisa dilakukan gitu ya. Tapi kadang-kadang kan kalau misalnya kita mau pakai yang free aja, flash medium free kayak begini, ya pasti ada limitnya gitu, terbatasannya kayak gitu. Nah, ini contoh hasilnya yang tadi dibilang tuh, ini kan referensinya ini kayak gini. Nah, itu masih kadang-kadang ada angka 0 yang tidak dirubah sama dia dan seterusnya. Tapi ini dia angkanya udah disesuaikan ke dalam bentuk budgeting atau keuangan, perencanaan keuangan yang bentuknya sesuai gajinya kita kayak gitu sih. Jadi itu beberapa studi kasus ya yang teman-teman bisa coba lagi gitu ya untuk eksplorasi tentang agent AI. Balik lagi, teknologi AI ini berkembang sangat cepat gitu ya. Kalau misalnya kita nggak keep up, kalau kita ketinggalan gitu ya, kita masih pakai cara lama, ngedit, bikin perencanaan keuangan segala macam pakai Excel, bikin Excel-nya waduh lama banget gitu kan. Nah, itu kita akan jauh ketinggalan. Nah, dengan caranya agent AI begini, ini akan bisa mempermudah jauh pekerjaan kita dari berbagai macam ini ya, studi kasus yang ini. Ini studi kasusnya baru beberapa aja, sebenarnya masih banyak banget studi kasus yang bisa kita lakukan dengan menggunakan dengan adanya agent AI yang sekarang ini kayak gitu sih. Sip, kayak gitu. Wah, ini sepertinya sepi sekali. Jadi itu sedikitnya ya tambahan lagi buat teman-teman tentang agent AI yang bisa teman-teman eksplorasi lagi ke depannya kayak gitu, supaya bisa ya lebih cepat lah kerjanya, jangan dan bisa lebih produktif lagi ke depannya kayak gitu. Sip, ada pertanyaan, geng? Udah 24.2. Aman semua?
Kayaknya aman, Mas Saul. Oke, Nggak oke. ada pertanyaan. Ya, oke. Ya mungkin dari saya sih yang bisa sih sharing buat Jumat ini itu aja sih ya. Jadi kita mungkin minggu ini kita lebih banyak ngebahas tentang agent AI dan basic, dari mulai basic tadi sampai yang advance kayak gitu ya. Nah, ya mungkin itu aja sih dari saya. Mas Sony, Mbak Nadia ada yang mau ditambahin? Udah sih, cukup sih. Oke, ya udah. Ya cukup Mas. Oke, ya udah mungkin itu aja teman-teman. Nanti ya diramaikan aja. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan segala macam, nanti masukin aja ke general. Nanti kita coba untuk jawab-jawabin yang ada di sana. Gitu sih. Ini apa nih Mbak Sleeping Forest nih? Apa ada tanya atau gimana nih? Lagi ngetik. Oke. Ya, sama-sama Mbak. Tuh. Oke, ya udah kita cukupin aja kali Mas Sony ya, Mbak Nadia. Ya. Oke, mudah-mudahan Ya, ilmu. jangan lupa teman-teman share juga ke teman-teman yang lain kalau di sesi kita tiap hari Jumat ini membantu untuk ilmunya khusus di dunia teknologi AI ini ya. Ini di sini kita selalu bahas untuk perkembangan AI supaya update, dan juga di sini sebenarnya kita mengharapkan untuk lebih banyak diskusi sih teman-teman. Jadi ya mungkin nextnya kita bisa lebih diskusi lagi tentang AI apapun itu ya, supaya kita bisa lebih berkembang juga satu sama lain, kita bisa sharing-sharing. Itu sih, jangan lupa teman-teman minggu depan kita diskusi lagi, sharing-sharing lagi, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lain. Oke, sudah sih. Itu. Oke, ya udah mungkin sudah, kita thank you semua yang udah datang ya. Mudah-mudahan besok kita ada lagi lebih ramai lagi biar tambah seru. Oke, mungkin kita tutup itu aja dulu. Terima kasih semua yang udah datang. See you guys. Bye.